kembali lagi dengan Duta Literasi SMA Negeri 1 Kaliwungu. Kali ini aku bakal nunjukin ke kalian nih keadaan perpustakaan Widya Semanka Pustaka. Gimana sih kegiatan teman-teman di perpustakaan? Seramai apakah perpusnya? Ayo ikuti aku. Ini teman-teman keadaan di Perpus Manka, rame banget nih. Lagi pada ngapain yuk? Mari kita coba lihat-lihat teman-teman kegiatannya lagi apa, terus koleksinya ada apa aja. Ayo. Yuk wawancarai salah satu teman kita. Halo Kak, lagi baca apa ya? Baca novel judul Bidadari Surga karyanya Terel ya. Kakak sesering apa sih ke perpus ini? Sering banget sih, bisa dibilang seminggu sekali. Apa yang membuat kakak nyaman berada di perpus ini sampai sesering itu datang ke sini? Koleksi novel-novelnya di sini cukup lengkap dan juga suasananya nyaman buat baca sih. Nah, kesan kakak buat perpus ini atau buat teman-teman ada nggak? Untuk pesan-pesannya buat perpustakaan mungkin diperbanyak lagi koleksi buku-bukunya, koleksi novelnya. Juga untuk teman-teman boleh sekali-kali mampir ke sini pinjam 1 atau 2 buku untuk menambah wawasan juga. Silahkan lanjutin baca lagi Kak, makasih waktunya. Mungkin sekian dulu vlog dari aku. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widya Pustaka Semanka, salam literasi. Hai, halo sahabat literasi, kembali lagi dengan kami bersama saya Karen Kurniakinanti dan rekan saya Gibran Dewangga. Kali ini kita ada dalam acara talk show yang akan membahas tentang dunia perliterasian pada umumnya dan tentunya juga tentang perubahan mindset berbudaya literasi di sekolah kita yang dikemas dalam tema penguatan budaya literasi pada kalangan pelajar di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Baik, di sini kita nggak hanya berdua saja dong, Bran. Iya Ren, di sini sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Suratno. Atau mungkin agar lebih akrab kita bisa manggil beliau dengan nama pena Kak Rara. Gimana? Setuju ya Kak? Ya, setuju. Halo Kak, apa kabar? Baik, terima kasih. Kalau boleh kepo, apa sih kesibukan kakak selain rutinitas mengajar sebagai seorang guru? Terima kasih Mbak Karen dan Mas Gibran. Jadi mereka berdua ini adalah duta literasi SMA Negeri 1 Kaliwungu ya. Di keberadaan saya di sini sebagai petugas dari gugus Satuan Gerakan Literasi Sekolah. Nah, kesibukan saya selain mengajar ya belajar. Jadi dengan bangga saya mengatakan kesibukan saya adalah belajar. Saya menyempatkan 1-2 jam setiap hari itu untuk membaca. Kalau Mbak Karen berapa jam dalam satu hari? Tidak tentu Tidak Pak. tentu ya. Jadi komitmen saya karena memang membaca itu kan pintu dari ilmu pengetahuan. Jadi setiap hari saya harus meluangkan waktu untuk itu. Selain itu saya juga aktif menulis di blog saya di matematik.com. Kemudian juga sesekali membuat video dan menguploadnya di YouTube. Gitu Mas Gibran, Mbak Karen. Oke deh, setelah tadi kita mengetahui tentang kegiatan Kak Rara, mungkin saatnya kita langsung masuk ke topik inti ya. Namun sebelumnya, mungkin dari kita masih banyak yang belum tahu nih tentang pengertian dan makna dari literasi itu sendiri. Kalau menurut kamu Ren, apa sih literasi itu? Literasi itu kemampuan dalam membaca dan menulis ya. Itu yang aku tahu selama ini. Oke, setuju sih. Mungkin agar lebih jelasnya kita langsung tanyakan saja kepada Kak Rara. Baik, jadi makna literasi yang disampaikan oleh Mbak Karen tadi bahwa kemampuan membaca dan menulis itu memang tidak sepenuhnya salah. Jadi secara arti bahasa memang seperti itu. Kemudian
pada awal-awalnya memang literasi itu dimaknai seperti itu. Tetapi pada perkembangannya makna literasi itu akhirnya meluas menjadi tidak sekedar hanya pada kompetensi membaca dan menulis. Literasi itu juga berkembang lagi menjadi kemampuan literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan satu lagi kebudayaan dan kenegaraan. Makin seru aja nih kayaknya. Gimana kalau kita langsung masuk ke topik intinya aja, Gibran? Oke Ren, kita akan masuk ke topik inti. Dewasa ini kita sering mendengar tentang gerakan literasi yang terus digaungkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Pertanyaan saya nih Kak, seberapa penting peranan tingkat literasi seseorang bagi sebuah bangsa atau negara? Jadi masalah mendasar bangsa Indonesia itu ada dua yang kaitannya dengan pelajar Indonesia, yaitu rendahnya minat baca pelajar Indonesia, kemudian ketersediaan buku yang kurang merata. Jadi dua hal ini yang menjadi landasan dasar munculnya gerakan literasi sekolah. Nah, kemampuan abad 21 menuntut para pelajar Indonesia itu kan mempunyai 4 kompetensi, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, kita tidak bisa langsung meloncat ke 4 kompetensi ini tanpa harus melalui kompetensi dasar, yaitu baca tulis. Jadi arti penting dari literasi baca tulis itu menjadi awal pembuka untuk mencapai kompetensi-kompetensi berikutnya. Seperti itu, Mas Gibran. Oke, menyambung pertanyaan dari Gibran tadi, apa sih program-program pemerintah yang digunakan untuk menambah wawasan literasi masyarakat, khususnya para pelajar, Kak? Jadi pemerintah sejak tahun 2016 itu sudah mulai menggalakkan atau mencanangkan gerakan literasi sekolah. Jadi sudah berjalan 5 tahun, hampir 6 tahun sekarang ini. Dan selain itu juga untuk mengatasi masalah yang kedua, yaitu ketersediaan buku yang masih kurang, itu pemerintah sekarang sudah mulai membuat dan menyebarkan berbagai macam buku, mulai dari buku fisik sampai buku e-book atau buku digital yang bisa diakses seluruh pelajar Indonesia kapanpun dan dimanapun. Oke deh, by the way dari tadi kita sepertinya membahas tentang hal-hal yang bersifat umum deh. Mungkin kita sebagai pelajar ingin mengulik lebih dalam lagi apa saja sih gerakan literasi yang ada di sekolah kita. Oke, gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 1 Kaliwungu itu selain meningkatkan minat baca melalui program wajib membaca buku 15 menit sebelum pelajaran dimulai yang sudah berjalan sejak tahun sebelum pandemi itu 2018 ya. Juga sekolah mengupayakan pengembangan lingkungan fisik yang mendukung untuk kegiatan literasi, terutama baca tulis. Salah satunya adalah ya tempat kita berada ini namanya adalah tempat pojok baca. Dan tidak hanya di sini, ada beberapa lokasi di sebelah sana dan sebelah sana. Nah, itu adalah merupakan salah satu upaya sekolah dalam meningkatkan minat baca para siswa, terutama di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Sebelum kita melaju ke pembahasan selanjutnya, gimana kalau kita refresh dulu, Pak? Ya, silakan. Ya. Baik, sepertinya informasi kita mengenai dunia perliterasian sudah cukup nih. Sebelum kita akhiri, mungkin dari Kak Rara ada saran atau masukan agar literasi di Semanka lebih maju lagi gitu. Baik. Ya. Pesan saya kepada para pelajar
terutama khususnya di SMA Negeri 1 Kaliwungu dan secara umum untuk seluruh pelajar di Indonesia. Jadi pada abad 21 ini persaingannya sangat ketat sekali, dibutuhkan pribadi-pribadi yang unggul dan kompeten, terutama yang harus mempunyai 4 kompetensi dasar itu tadi, yaitu harus kritis, kreatif, komunikatif, serta kolaboratif. Nah, untuk sampai ke situ, maka permasalahan mendasar dulu, yaitu tentang minat baca itu harus ditingkatkan. Sempatkan untuk membaca buku, ya, entah itu kalaupun tidak bisa 1 jam dalam sehari, ya mulai dari 10 menit setiap hari, kemudian meningkat dan meningkat seterusnya. Jadi harapannya nanti setelah minat baca terbentuk, nanti kemampuan untuk menangkap informasi itu menjadi lebih baik lagi dan bisa memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari kalian. Seperti itu Mas Gibran dan Mbak Karen. Oke, dari perbincangan kita tadi dapat saya simpulkan bahwa literasi itu awalnya emang dimaknai sebagai membaca dan menulis. Tapi sekarang literasi ada berbagai cabang, yaitu diantaranya literasi sains, literasi budaya, kenegaraan, dan literasi digital. Kemudian literasi itu sangat penting karena di Indonesia ada 2 masalah yang sangat utama, yaitu rendahnya minat baca dan juga kurangnya ketersediaan buku ya. Sebagai pelajar ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Literasi merupakan prasyarat awal untuk mencapai kompetensi-kompetensi tersebut. Program literasi sendiri sudah dijalankan mulai tahun 2016. Sekarang sudah mulai berkembang menjadi literasi yang menggunakan e-book ya. Kemudian untuk literasi di sekolah sendiri ada yang namanya gerakan literasi membaca 15 menit sebelum pelajaran. Program itu sudah dilaksanakan mulai tahun 2018. Selain itu, di sekolahan kita juga ada yang namanya pojok baca. Kemudian saran dari Kak Rara untuk teman-teman semuanya, kita harus meningkatkan minat baca. Harus membaca buku walaupun 10 menit. Sedikit demi sedikit meningkatkan waktunya dalam membaca buku. Diharapkan nanti bisa untuk meningkatkan kemampuan dalam menangkap informasi dan menggunakan informasi tersebut. Oke, sekian dari saya. Mungkin dari Gibran ada tambahan gitu? Ya, mungkin saya tekankan nih buat teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa buat meningkatkan budaya literasi dan jangan lupa untuk mengunjungi perpustakaan Semanka karena di sana sudah tersedia banyak buku dari berbagai macam. Dan tentunya juga bisa meningkatkan kemampuan literasi kita. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak telah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Sudah mengikuti acara tanya jawab ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Karen dan saya Gibran Dewangga. Sekian sesi tanya jawab kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.